Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk. Ya, Silakan duduk. Apa kabar hari ini? alhamdulillah baik. Sebelum dari sini tadi dari mana? Dari rumah yang teman kan? Dari rumah teman. Iya, Ada apa di sana kegiatan? ada pindah rumah tadi. Oh, teman Iya. pindah rumah. Di mana? Jadi bantu-bantu angkat barang. Oh, angkat barang. Iya, Kalau boleh tahu rumahnya di mana? di Silai kan? Silai. Iya, Silai yang di Suleman ini? di dekat PGM Niframan 1. Oh, dekat kebun yang situ. Iya, Oh, oke. Sebelumnya ada ini masih pelajar atau sudah masuk di jenjang perkuliahan? masih pelajar kan, tapi sudah kelas 3, sudah kelulusan kemarin. Oh, sudah. Oh iya, sudah lulus. Iya, Jadi Anda ini dari SMA berapa? SMA 1 Palu kan? Oh, SMA Pak Satu Palu di Jalan Gatot Subroto ya? Iya, Oke, selain jadi pelajar, kegiatan setelah dari sekolah itu apa saja? setelah dari sekolah itu saya biasa nonton film, baca buku, komik. Itu saja sih kak. Kalau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah? Ekstrakurikuler di sekolah itu futsal. Saya hobi futsal memang dari SD sih. Oh, futsal ya. Iya, Pantas nama SMA 1 disegani di sekolah-sekolah di Palu. betul sekali itu. Berarti Anda salah satu pemain futsal dari SMA 1 Palu. Kalau bisa sih dibilang kayak gitu. Oke, bagus. Sangat berbakat. Jadi di SMA 1 itu kepala sekolahnya masih Pak Zulfikar. Iya masih. Kalau ini siapa sudah yang dikenal sekali ini? Puik Ah, itu. Dia Puik. bagaimana? sudah almarhum sih sekarang kak. Oh, dia sudah almarhum. Iya, belum Kapan lama dia sih meninggal? meninggal. Belum lama. Kalau boleh tahu penyakitnya? Diabetes kemarin. Oh, diabetes Iya. ya. Padahal dia dikenal sekali itu. Wis, sangat populer sih kalau di Semansa. Dia bagaimana orangnya? Gimana? Cepat akrab, lucu-lucu. Pokoknya semua siswa suka sama dia. Walaupun dia orangnya biasa menjengkelkan. Biasa dia kalau kita keluar kelas dia suruh masuk, begitu sih kak. Berarti dia bisa dibilang orang maksudnya orang yang terbaik di SMA 1. Terbaik. Kalau Anda sendiri kelas apa? Di IPA kah, IPS, bahasa? Kalau saya IPS kak. Oh, IPS. IPS. Saya lihat kayak ada apa permasalahan yang ingin disampaikan, ada yang mau Itulah disampaikan. kak. Tentang perkuliahan ini masih bingung juga. Oh, masih bingung. Tapi Iya. tunggu dulu. Sebelumnya sudah tahu itu apa konseling? Saya belum tahu. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Iya. Konseling itu dia suatu kegiatan layanan untuk mengentaskan masalah konseli. Yang di dalamnya itu ada konselor dan konseli. Konselornya itu saya, konseling itu adik. Dan di dalam konseling itu dia ada asas kesukarelaan dan asas kerahasiaan. Yang dimana setiap permasalahan konseli tidak akan terbongkar kemanapun dan ditahu orang manapun. Dia dijaga kerahasiaannya. Dan kesukarelaan itu Anda datang kemari tidak dengan paksaan. Oh iya, Sampai sini bisa dimengerti. bisa. Dan di kegiatan ini juga kita dibatasi oleh waktu. Waktu yang ditentukan itu sekitar 30 menit. Bagaimana, sepakat dengan Sepakat. Oke. Jadi boleh diceritakan apa permasalahan yang Anda alami? Tentang perkuliahanku ini kan saya mau jenjang perkuliahan sudah ini kan. Iya. Nah, saya ini bingung. Iya. Orang tua aku maunya matematika, Iya. tapi saya basicku apa ya, tidak terlalu mendalami di matematika. Iya. Saya lebih ke kayak menghafal. Jadi mauku itu saya di Fakultas Hukum. Iya. Nah itu sudah saya bingung kan kak. Apakah saya lebih dengar apa kata orang tuaku atau apa isi hatiku gitu ya. Oke. Jadi tunggu dulu sebelum masukin kita, nama siapa senang? Aan kak. Aan, panggil Aan saja. Iya. Oke, jadi permasalahan yang Aan alami ini tentang sulitnya menentukan pilihan Iya. perkuliahan matematika dengan hukum. Oke. Jadi menurut Aan basicnya di mana dia? Saya ini basicku di hukum kak. Berarti basicnya Aan di hukum, cuman dari masukan dari orang tua ke matematika. Matematika. Kalau menurut Aan itu kira-kira bagaimana? Kenapa tidak harus dicoba dulu? Ke matematika. Iya. Saya rasa
susah sih kak, takutnya nanti uang SPP itu terbuang sia-sia. Kayak misalnya saya niatku di sini tapi jalanku bukan di sini, ya otomatis takutnya nanti tak hambat dan kuliahku. Nah, ruginya di orang tuaku dengan saya juga. Otomatis saya kalau apa ini tidak di basicku, saya keluar dari situ dan saya akan mengulang lagi. Jadi rugi umur sudah begitu. Oke, berarti Aan tidak berani mencoba karena takut orang tuanya rugi atau diri sendiri juga mengalami kerugian. Tapi sudah berbicara dengan orang tuanya bagaimana tentang pendapat mau masuk di hukum itu juga? Belum sih kak. belum. Nanti mungkin boleh diperbincangkan dengan orang tua, mungkin bicara tentang hukum itu apa, mungkin bisa dijelaskan ke orang tua supaya orang tua lebih memahami apa sebenarnya yang keinginan anak itu. Karena kalau kita juga masuk tidak sesuai fakultas atau yang kita sukai, pasti kita agak bingung. Betul. Kira-kira permasalahan tentang basic itu bagaimana saya pecahkan kak? Maksudnya kan saya pilih fakultas hukum. Tapi kemauan orang tua saya matematika. Bagaimana saya cari jalan keluarnya? Siapa tahu ada jalan keluarnya sama kakak. Oke, jadi begini, mungkin bisa dicoba ketika pulang ini atau besok pagi atau mungkin besok, walaupun bukan pagi, mungkin bisa Aan bicarakan dengan kedua orang tua bagaimana Aan menyampaikannya dengan suasana hati yang tenang. Mungkin bagi apa bisa diceritakan ke orang tua bagaimana mau Aan ke depannya, mau masuk di mana sebenarnya yang keinginannya Aan, supaya tidak terpatok kepada kemauan orang tua. Karena kemauan orang tua itu belum tentu kemauan Aan juga. Nanti tidak sesuai dengan ekspektasi orang tuanya Aan, dimana yang dipaksakan untuk masuk matematika padahal yang sebenarnya bisa masuk di hukum dengan kemampuan yang menghafal-hafal tadi. Dan sementara di matematika itu kebanyakan menghitung, jadi mungkin nanti di situ jadi ribetnya di Aan sendiri. Ya, betul itu. Dan mungkin ada kerugiannya juga karena tidak senang di matematika jadi malas masuk ke apa. Jadi itu saja. Apakah ada alasan lain selain faktor dari tidak ada basic di matematika dan orang tua itu? Terus terang sih kak, cuman saya harapkan yang saya keluarkan ini bisa dijaga baik-baik kayak. Di BK itu kan ada asas kerahasiaan yang saya jelaskan tadi. Nah, Dijaga kerahasiaan. kalau alasan lain selain basic itu terus terang faktor ekonomi. Kalau Iya. kalau boleh tahu orang tuanya kerja apa? Kalau ayah saya wira swasta. Iya, swasta. Iya. Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Oke. Itu sebenarnya kalau di bangku perkuliahan itu dia kalau untuk yang kurang mampu, mohon maafin sebelumnya, dia ada namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Itu dia diterima tiap semester uangnya dari pemerintah, bantuan dari pemerintah. Dan juga dia tidak bayar kuliah sama sekali. Jadi di angkatan 2022 itu dia menerima uang KIP tiap bulan itu, tiap semester 5.700.000. Nanti mungkin bisa Aan tanya-tanya ke teman atau siapakah yang bisa bantu atau persyaratan apa saja yang bisa diisi di situ nanti. Oh iya kak, terima kasih masukan dan sarannya kak. Iya, sama-sama. Jadi setelah melakukan kegiatan konseling ini, apa yang Anda rasakan? Saya kayak semakin lega dan ada yang temanku untuk bicara. Maksudnya apa yang dalam hatiku itu sudah tercurahkan. Dan bagusnya juga kakak kasih masukan ke saya. Saya mau tanya juga tentang harapan Aan ke depannya. Harapan ke depannya untuk saya sendiri atau? Iya, untuk Aan sendiri. Harapan ke depannya yang pertama itu pasti tentang permasalahan tadi. Semoga saya diberikan bicara sama orang tua itu, orang tua saya bisa terbukalah pikirannya kan. Nah, apa yang saya inginkan dorang support. Itu sih kak. Oke, baik. Dari niat Aan tadi itu saya rasa bagus.
Semoga diberi kelancaran dan Amin. kemudahan dan bisa masuk di fakultas apa yang diinginkan oleh A. Amin. Jadi mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri kegiatan konseling ini. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya, Kak. Iya.